Selanjutnya ada tanda hubung, strip gitu ya, kalau kita membahasakan biasanya tanda strip gitu ya. Yang pertama dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Nah, ini biasanya kalau kita menulis manual dengan pensil dan buku tulis, kalau kita sudah tidak cukup itu ya barisnya, lalu memenggal kata, misalnya makan gitu, ma-nya di atas, kan-nya di baris yang bawahnya, maka harus dipenggal dengan tanda hubung ini. Terus yang kedua dipakai untuk menyambung unsur kata ulang ya, jelas ya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, dan seterusnya itu ya. Dan yang ketiga dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka, atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu ya. Itu contohnya bisa dibaca sendiri. Yang terakhir, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau asing ya. Misalnya itu contohnya di sowani ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa istilah-istilah asing yang selain bahasa Indonesia, istilah asing atau istilah daerah, ungkapan dalam bahasa daerah harus ditulis miring. Maka ini sowan di sini dipisah dan dimiringkan. Ini sowan. Backup juga ya. Jadi di itu unsur bahasa Indonesia, sowan itu unsur bahasa daerah, ni i ya itu bahasa Indonesia. Maka ketika digabungkan disowani, nulisnya harus seperti itu harusnya. Tetapi faktanya di lapangan kita sering menemui orang menulis di backup, misalnya di upload gitu ya, sudah diupload gitu ya. Saya sendiri kadang-kadang juga begitu ya, diupload, padahal itu penggunaan yang salah. Kalau kita menulis diupload, kalau kita menulisnya sesuai dengan kaidah WebP, maka diupload itu di tanda hubung upload. Upload itu kan bahasa Inggris ya, maka uploadnya harus dimiringkan. Tanda tanya ini tidak usah kita bahas ya, kalian sudah tahu fungsi dari tanda tanya adalah untuk di akhir kalimat tanya atau untuk bertanya. Dan yang kedua itu bisa dibaca sendiri. Tanda seru itu juga, tanda seru biasanya dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah gitu. Atau juga untuk kalimat-kalimat yang menggambarkan emosi tertentu, kekaguman misalnya alangkah indahnya taman laut di Bunaken ya, dan seterusnya. Misalnya begini, wah cantik sekali dia ya, itu tanda seru karena ada ekspresi kekaguman di situ. Jadi kalimat yang mengekspresikan perasaan tertentu itu diakhiri dengan tanda seru. Tanda elipsis ini kita lewati saja, nanti kita akan membahasnya panjang lebar ketika kita nanti masuk ke materi setelah UAS, khususnya membahas tentang kaidah penulisan karya tulis ilmiah gitu ya. Nanti berbarengan dengan ketika kita membahas menulis kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nanti kita juga membahas teknik elipsis gitu ya. Tanda petik 2. Tanda petik 2 dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahasa tertulis lain. Ya, biasanya kalau kutipan langsung atau kalimat langsung, kita itu menirukan orang lain ya, kita menirukan orang lain berbicara, dalam berbicara. Maka ketika kita menirukan orang lain berbicara itu harus ditandai dengan adanya tanda petik 2 di awal dan di akhir. Nah, ini merdeka atau mati. Nah, ini kalimat langsungnya atau kutipan langsungnya. Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Ini juga, percayalah pada cinta yang kutawarkan, sayang, katanya pada kekasihnya. Ya, jadi petikan langsungnya atau kalimat langsungnya itu ditandai dengan tanda petik 2 di awal dan di akhir. Dan jangan lupa ungkap siapa, seru siapa, kata siapa gitu ya. Itu jangan lupa. Ya, jadi kalau nanti ada tugas, buatlah kalimat dengan menggunakan tanda petik 2 gitu ya. Maka jangan lupa ketika kalian membuat kalimat langsung atau petikan langsung harus ada seru siapa, ungkap siapa, kata siapa gitu ya, dan seterusnya.
Yang kedua, tanda petik 2 dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Nih. Sajak pahlawanku. Nah, ini sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Pahlawanku itu judul sajak. Maka judul sajak sesuai kaidah tadi, ketika menulis judulnya pahlawanku harus diberi tanda petik 2 di awal dan di akhir. Contoh yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, tak ada petik 2-nya, judul lagu. Judul film juga, film Ainun Habibi, ya, merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Diingat-ingat, judul sajak atau judul puisi, judul lagu, judul film itu diberi tanda petik 2 di awal dan di akhir. Kalau judul novel tidak, ya, kita sudah membahasnya minggu lalu. Kalau judul novel itu cukup dimiringkan saja, tapi tidak perlu diberi petik 2, gitu ya. Yang ketiga, tanda petik 2 dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Tetikus di situ merupakan istilah khusus, ya. Tetikus di situ bukan berarti tikus, ya, bukan berarti tikus beneran. Tetikus di situ artinya mouse, ya, mouse komputer. Maka supaya tidak salah sangka, orang harus memberinya tanda petik 2, supaya orang bisa memahami, oh itu bukan tikus beneran maksudnya itu mouse tetikus, gitu ya, istilah khusus. Yang kedua, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Amplop di situ diberi tanda petik 2, maka itu adalah istilah dengan arti khusus. Apakah petugasnya diberi amplop kosong? Tentu tidak. Amplop di situ maksudnya adalah suap, ya, atau sogokan. Amplop di situ. Jadi kalau kalian menggunakan ungkapan-ungkapan konotasi, ya, bukan makna sebenarnya, itu biasanya diberi tanda petik 2 di awal dan di akhir. Amplop di situ maksudnya sogokan. Kalau di dalam kata amplop itu petik 2-nya dihilangkan, misalnya dilarang memberikan amplop kepada petugas, ya, tidak ada petik 2-nya, maka amplop di situ ya amplop beneran, ya, amplop saja, amplop kosong, ya, bukan uang maksudnya. Tetapi karena di situ diberi tanda petik 2, maka di situ maknanya berbeda, maknanya adalah sogokan atau suap. Oke, selanjutnya kalau tadi tanda petik 2, ini selanjutnya tanda petik tunggal. Ya, yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Jadi ada petik 2 di dalam petik 2, gitu ya. Kalau tanda petik 2 di dalam petik 2, maka dia menjadi petik 1. Contohnya aja langsung, ya. Ku dengar teriakan anakku, "Ibu, bapak pulang," dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Ya. Ini ibu bapak pulang di sini, ya, ibu bapak pulang itu harusnya petik 2. Tetapi karena dia ada di dalam petik 2, maka petiknya hanya menjadi 1. Nah, 1 saja petiknya, ya, karena dia ada di dalam petik 2. Ini petik 2. Nah, ini petik 2 di dalam petik 2 hanya menjadi petik 1. Atau begini, yang B, kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade, kata ketua KONI. Ya. Ini Indonesia Raya di sini petiknya hanya 1, ya, karena dia ada di dalam petik 2, ini dan ini. Oke, jadi gampangannya petik 2 di dalam petik 2 maka menjadi petik 1. Indonesia Raya itu kan tadi menurut kaidah judul buku harusnya petik 2, ya kan? Tetapi karena dia ada di dalam kutipan langsung, ada di dalam kalimat yang ditandai dengan petik 2, maka petiknya hanya menjadi 1. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapannya. Tergugat, yang digugat, noken, tas khas Papua, wisdom, kebijaksanaan. Jadi tanda petik 1 di situ bermakna artinya, gitu ya. Jadi kalau kita baca itu tergugat artinya yang digugat, noken artinya tas
khas Papua. Wisdom artinya kebijaksanaan gitu ya. Tetapi ingat sekali lagi, kalau ada tugas soal buatlah kalimat gitu ya, maka jangan hanya membuat seperti yang contoh nomor 2. Tidak boleh gitu ya. Karena itu bukan kalimat. Atau contoh yang lain, meja hijau pengadilan kan gitu ya. Pengadilan diberi petik 1 di awal dan di akhir. Artinya meja hijau itu bukan merujuk pada meja yang berwarna hijau, tetapi artinya adalah pengadilan gitu ya. Tanda kurung ya, dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi. Ketika disingkat, maka dia ketika dia disingkat surat izin mengemudi menjadi SIM ya, dalam kurung ya. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya contohnya, Sajak Tranggono yang berjudul Ubud ya, dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Lah, kalimat di dalam kurung itu adalah informasi tambahan ya, informasi tambahan. Misalnya itu dihilangkan pun tidak akan mengurangi informasi ya, tetapi itu sifatnya tambahan saja. Informasi yang penting yang ingin disampaikan adalah tahun itu ya, tahun 1962. Nah, ini kan penulisnya mengasumsikan kalau pembacanya ini tidak tahu Ubud itu apa, maka dia perlu memberikan informasi tambahan. Nah, informasi tambahannya itu diletakkan di dalam kurung. Dan yang kedua contohnya yaitu tanda kurung juga digunakan untuk biasanya di dalam karya ilmiah, di dalam makalah, di dalam skripsi. Kalau ada lihat tabel itu biasanya di dalam kurung. Keterangan itu dalam kurung lihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Yaitu contohnya bisa dibaca sendiri. A dan B itu ya, pemerincian bisa menggunakan tanda kurung. Dan selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada kalimat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Misalnya ya, yang A itu biasanya itu nomor surat ya, nomor surat nomornya .2 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2014. Atau Jalan Keramat 3 garis miring 30, atau tahun ajaran 2013 garis miring 2014 ya. Atau yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap ya. Contohnya mahasiswa garis miring mahasiswi, itu kalau dibaca bisa seperti ini, mahasiswa dan mahasiswi. Atau begini, mahasiswa atau mahasiswi, boleh ya. Garis miring itu artinya itu 2 itu ya. Atau yang B, dikirimkan lewat darat garis miring laut. Itu kalau dibaca bisa dikirimkan lewat darat atau laut. Bisa juga ya kalau diartikan dikirimkan lewat darat dan laut gitu ya, boleh ya. Dan yang terakhir, harganya Rp1.500 garis miring lembar. Nah, itu hanya satu cara membacanya, yaitu per lembar atau tiap lembar gitu ya. Per lembar artinya harganya 1.500 setiap lembar gitu ya. Dan sekali lagi, kalau menemui soal membuat kalimat, jangan hanya seperti itu contohnya ya, harus diberi subjek dan predikatnya. Jadi tidak boleh cuma sekedar buatlah kalimat dengan menggunakan tanda garis miring, tiba-tiba ditulis jawabannya harganya Rp 1.500 garis miring lembar. Nah, itu kan bukan kalimat ya, bukan kalimat. Kalimat itu minimal ada subjek, ada predikatnya. Oke, begitu ya. Oke, baik, materi tentang tanda baca ini cukup sekian. Tapi kalau kalian ingin mengetahui tanda baca yang lain yang banyak sekali, itu bisa membuka kamus Puebi yang sudah saya share ya. Video ini atau materi yang saya rekam ini fungsinya untuk
memudahkan kalian mengetahui tanda baca yang umum biasanya digunakan di dalam penulisan karya ilmiah biasanya itu, atau tidak hanya tentang karya ilmiah, tetapi ketika nanti kalian hidup bermasyarakat harus mengisi formulir, harus mengisi biodata, membuat lamaran pekerjaan dan lain sebagainya, tanda baca ini perlu kalian kuasai atau ketahui gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.